Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لا غنى ولا بنية جارية ولا عبرة نبي المصطفى حبيب البركة رسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الأموية النبي الشريف الدين النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومهم بدارين شهيدا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta Allah bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Amma ba'd. Daratul mukarram wal mahdur para musayyi para musabib khusus PKM Masjid Baitul Ma'mur beserta seluruh jajarannya dan juga pemerintahan dan juga sepuh para ketua semuanya jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah dan asbab. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita sama-sama selalu memanjat dan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa maulana kamjud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kitab Arba'in Nawawi, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membacakan doa takbir terlebih dahulu. Mohon supaya para jamaah bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala ala adulluka ala abwabil
khairi as-sawmu junatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u al-ma'u wan-nar wa salatul rajuli fi jawfil layli summa tatajaffa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tiga kalau baca panjang ini sampai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafani wa nafana wa antum bi ulumihi ajmain. Kemarin kita membacakan hadis arba'in yang ke-29, masalah pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang bisa menyebabkanku masuk ke dalam surga dan menghindarkanku terhadap api neraka? Kata Rasul, ini pertanyaan yang sangat agung, ya, gampang tapi sulit dilaksanakan. Yang pertama, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah, menjauhkan daripada api neraka, ialah tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu amalan yang menyebabkan bisa masuk ke dalam surga dan juga bisa menjauhkan daripada api neraka. Sumakola, kemudian lanjutannya ini. Sumakola, maka kali-kali nanti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anataqala adullu kaduhakan isun kaing siranya Mu'adz bin Jabal ala aqwabil khairi ing atase pirang-pirang pintu kebajikan. As-sawmu sawiji utawi puasa junnatin iku benteng, was-shadaqatu lan utawi shadaqatu tiu iku bisa mempesi ya shadaqah al-khati'ata ing kaalahan kama tudfi'ul ma'u an-nar. Aya barang kang mempesi al-ma'u opo banyu an-nar ing geni. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah, ala tadulluka ala aqwabil khair, apakah engkau mau aku tunjukkan terhadap pintu-pintu kebaikan? As-sawm, kata Nabi, puasa itu junatun, menjadikan benteng, perisai. Was-shadaqatu, adapun sedekah, tudfi'u itu bisa memadamkan atau menghapus al-khati'ata terhadap kejelekan. Jadi sedekah itu bisa menghapus kejelekan. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Secara apa? Tapi kama yudfi'ul ma'u an-nar, seperti halnya memadamkan air an-nar terhadap api. Itulah perumpamaan sedekah.
Jadi sedekah itu bisa melebur, bisa menghapuskan daripada dosa-dosa yang ada di diri kita, seperti halnya air bisa memadamkan api. Ya, satu. Wassalatul rajuli fi jawfil laili, dan sholatnya lelaki di tengah malam, yakni sholat sunat tahajud, itu pun bisa memadamkan atau menghapus dosa-dosa yang ada di diri kita. Jadi di dalam kitab ini yang akan kita catat sekarang ini daripada perkataan Rasulullah meneruskan pertanyaan daripada Mu'adz bin Jabal, dan juga diteruskan dijawab oleh Rasulullah, dan ini terusannya. Kata Nabi bahwa jalan kebaikan itu sesungguhnya banyak, ya, banyak jalan kebaikan itu. Adapun yang paling menonjol diantaranya puasa, ya, puasa. Apalagi puasa Ramadan, ya, yang wajib itu merupakan benteng perisai. Ya. Kemudian sedekah pun sama menjadikan pengelebur daripada dosa-dosa kita, dan sholat malam sama menjadikan pengelebur daripada dosa-dosa yang ada di diri kita. Ya. Kalau berbicara sedekah ini luar biasa, banyak jenisnya sedekah. Ada sedekah harta, ada sedekah pikiran, ada sedekah tenaga. Jadi sedekah itu bukan hanya harta saja, sedekah pikiran pun termasuk, ya. Sedekah tenaga termasuk. Apa saja yang kita punya, kalau kita sedekah maka sedekahkanlah. Insya Allah akan ada pahalanya di sisi Allah. Yang pertama, balasannya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Yang punya harta sedekah dengan hartanya, yang punya kekuatan sedekah dengan kekuatannya, yang punya jabatan sedekah dengan jabatannya. Ya. Kemudian yang punya pemikiran, ide-ide kreatif, ya, sedekah dengan ide-ide kreatifnya, sedekah dengan pemikirannya. Ya, jadi sedekah itu bukan uang saja, ya, bukan orang kaya saja yang bisa sedekah, ya. Termasuk kemarin yang sudah dibahas, kita membaca lafaz subhanallah, ya, termasuk sedekah. Bahkan ini jadi tolak ukur. Kalau orang pengen kaya, kuncinya sedekah. Sebab apa? Sebab sudah jelas ayatnya di dalam Al-Quran, barang siapa yang mendermakan hartanya satu, maka dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uji kaya, ya. Satu dibalas 10. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Allah tidak akan pernah bohong. Yakin. Satu. Kalau bisa sedekah 10.000 dibalas 100.000, tinggal kalikan aja. Kalau kita sedekah 100.000 dikalikan 10. Ya, apalagi kalau kita sedekah seperti pengajian sekarang ini, ya, yang air, makanan, sedekah minuman, itu pahalanya alim, ya, buat ngaji, yang ngaji jamaah yang sekian banyaknya, ya, bisa makan, bisa minum, dia merasa senang, maka pahala orang yang ngaji dia dapatkan. Ya, misalkan ada yang ngasih makanan tiap ngaji, ya, itu pahala orang yang ngaji ada beberapa orang dia dapatkan. Luar biasa seperti itu. Ya. Jadi secara sedekah itu bisa menghapuskan dosa daripada badan kita seperti air bisa memadamkan api. Dan juga yaitu sholat sunnah tahajud, ya, wassalatul rajuli fi jawfil lail, sholatnya orang laki-laki di tengah malam. Dan sholat apa? Sholat sunnah tahajud ini pun sama bisa memadamkan api atau bisa menghapuskan dosa yang ada di diri kita. Sholat sunnah tahajud selain daripada sedekah. Ini kira-kira jamaah
Siapa yang suka dalam sholat tahajud? Sering sholat tahajud juga? Bolong-bolong ya. Syukur berarti bolong-bolong masih penting ya. Asal jangan bangun malam-malam satu kencing tidur lagi ya. Kemudian yang kedua bangun malam-malam nonton TV ya. Kemudian nyetel kopi, tidur lihat TV ya. Jangan sampai seperti itu. Wah nonton TV boleh sambil cicil. Ya tahajud dulu nggak apa-apa, nggak ada yang larang nonton TV. Misalkan nih jam 2 malam ada bola favorit kita bangun, nggak apa-apa ya. Kita sholat sunat tahajud dulu, kita munajat dulu kepada Allah. Asal jangan minta ini favorit kita supaya menang, jangan biarin, nggak usah minta ya. Biar gitu mah kita meminta hajat dan kebutuhan kita ya. Beres doa kita lihat TV nggak apa-apa, kita sambil zikir atau sholawat ya. Cuma depan TV nggak apa, atau baca sholawat ya bagus. Atau bulan asal jangan sampai malam itu diisi dengan lagu, apa itu lagu nganggur, artinya tidak ada ibadah sama sekali. Seperti malam minggu, biasanya malam minggu kalau di rumah ibu yang roda tidak ada jatahnya warga, benar. Kalau di geraha, tahu kalau misalnya macam ya, kalau di geraha malam kita begadang, jangan sampai semalaman subuh apalagi mulai jam 12 ke sana itu diisi dengan nganggur ya. Ngobrol boleh ngobrol, tapi kita niatin zikir ya, sambil zikir sambil ngobrol sambil kerja sholat. Kalau tidak sedang sholat, kalau sedang sholat dulu nanti jaga lagi itu. Asal jangan niatkan semalam subuh apalagi waktu ijabah nganggur karena tidak ada manfaatnya. Harus tak ini malam sholat tidak ada pasal sambil keliling sholat tidak tahu ya. Gimana kalau kita di sholat asal tidak baik sholat puasa tidak apa ya. Tapi dengan sendirinya nggak boleh akan bilang subhanallah yang nanti yang baik misalnya jangan menganggur, jangan tidak ada nilai ibadahnya di malam hari. Kenapa sebabnya? Sebab malam hari ini merupakan malam yang sangat berjaya bagi ahli-ahli Allah, bagi ahli-ahli ibadah, bagi amalan-amalan orang yang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Di dalam kitab Muwafaqatul Mu'minin, sebuah kitabnya, ini ada beberapa wali-wali Allah yang begitu dahsyat ketika ibadah di malam hari, mengatakan beliau itu bahwa ketika ibadah di malam hari merasakan kenikmatan, kelezatan, keenakan. Tidak ada bandingnya. Ya, ini wali-wali Allah. Termasuk salah satunya ialah yang disebutkan Ibnu Munkadir. Maka billaga di dunia ila salah satu, tidak ada yang tersisa kenikmatan dunia salah satu kecuali 3 perkara. Ya, tidak ada yang tersisa kenikmatan dunia kecuali 3 perkara. Di 3 perkara ini termasuk paling lezat di alam dunia ini kata wali-wali Allah. Bilang tentang Muwafaqatul Mu'minin itu, ini adalah termasuk tulisan dari kata kitab karangan Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Beliau merupakan ahli tasawuf. Nah, ini mengupas tentang wali-wali Allah. Ya. Mana kelezatan di alam dunia yang 3 itu? Yang pertama adalah qiyamul lail. Jadi ibadah yang paling lezat ialah qiyamul lail kata wali-wali Allah. Kenapa sebabnya? Sebab ibadah di malam hari tidak ada yang mengganggu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan sampai Ali bin Bakar ini mengatakan bahwasanya kunju arba'in
sab'ina sanatin ma'ahzanani sayun siwa ulu'il fajri. Ali bin Munkadir mengatakan bahwasanya selama 40 tahun ya, tidak ada yang membuatku sedih, tidak ada yang membuatku kecewa, tidak ada yang membuatku galau kecuali ulu'il fajri, munculnya matahari, artinya malamnya habis. Kenapa? Karena di malam harinya dia berasik bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika muncul matahari ya, terjadi siang, maka dia merasa sedih dan merasakan apa? Bermunajat kepada Allah yang sudah tidak lezat lagi, karena sudah bercampur dengan manusia. Nanti yang berbangun ini jam-jam wali, jam-jam berkasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 12 ke sana, jam 1, jam 2, jam 3. Kalau sepertiga malam jam 3. Kemudian ya, Fudel ini mengatakan bahwasanya idza robat ini tentang masalah kenikmatan ibadah di malam hari, terutama sholat sunnah tahajud ya. Ini yang merasakan adalah wali-wali Allah. Salah satunya tadi Ali bin Bakar, kemudian Fudel bin Iyad. Kata beliau, idza robat samsu farahtu bi zulami li khulwati bi rabbi wa idza qala'at hajaltu li hulin nas alayya. Ya. Kata Fudel bin Iyad, di mana-mana lingsir as-samsu matahari ya, di mana-mana matahari itu tenggelam, kemudian timbul petang gelap, waktu maka dia merasa sangat senang. Senang yang luar biasa ini Fudel bin Iyad. Kenapa sebabnya? Karena di malam hari itu kata beliau li khulwati bi rabbi, karena aku akan berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia begitu. Ya, dia akan merasa senang, dia akan merasa bergerak ketika malam hari itu. Kenapa? Karena dia bisa berdua dengan Allah. Luar biasa. Itu perkataan baru. Wa idza qala'at hajaltu li nas, dan ketika matahari muncul ya, azantu li nas alayya, maka aku merasa sedih, merasa terlaksa. Kenapa sebabnya? Li nas alayya, karena manusia kalau siang hari itu akan berdatangan kepadaku, maka aku sudah tidak lezat lagi ibadah. Itu menurut apakah kita sudah merasakan seperti itu? Malam hari kita ibadah, bangun ya, jam 12 di sana, jam 1, jam 2. Di situ kalau kita ibadah di malam hari itu beda dengan siang hari, kejadian luar biasa. Kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka kita termasuk kekasih Allah. Ya. Sudah pernah merasakan belum? Ibadah satu di Papua, ibadah di malam hari sampai malam ini sudah belum? Ngantuk. Luar biasanya. Ini sebut pilihan dan ibadah di malam hari. Bahkan dikatakan lagi bahwasanya sebagian ulama mengatakan laja'ul munajati laisa minad dunya innama hiya minajati acara Allah taala bi awliyahi la yajibuha siwa. Benar, kalau kita tidak merasakan kita bukan termasuk wali Allah, bukan termasuk kasih Allah. Ini ulama yang mengatakan ya, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya ladatul munajati, kenikmatan munajat, kenikmatan sholat malam, kenikmatan tahajud, kenikmatan bermunajat kepada Allah di malam hari, laisa minad dunya, itu bukan kenikmatan dunia, bukan kenikmatan dunia. Ini nama dia minal jannah, itu adalah termasuk kenikmatan surga. Kenikmatan surga, bukan kenikmatan dunia. Yang ajhar Allah Ta'ala ini
ditampakkan oleh Allah li auliyaihi terhadap kekasih-kekasih Allah. Ini yang bisa merasakan kekasih-kekasih Allah. Insya Allah ini adalah penghuni surga karena malam ini adalah merupakan kenikmatan dari surga. Kenikmatan surga bukan kenikmatan dunia, bukan kenikmatan dunia. Makanya layak dibuka siwaku tidak akan bisa menemukan siwaku selain kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau orang sudah bisa merasakan nikmat dan lezatnya ibadah di malam hari, itu sudah termasuk min auliyillah, termasuk kekasih-kekasih Allah. Kalau tidak bisa menemukan, ya berarti bukan kekasih Allah. La yajibuha siwahum, tidak akan bisa mendapatkan selain kekasih-kekasih Allah. Tidak akan bisa menemukan kelezatan ibadah di malam hari selain kekasih-kekasih Allah, selain wali-wali Allah. Ya, ini sangat luar biasa ibadah di malam hari. Boleh kita rasakan ya. Pengajian kita biasa di pengajian kita tidur jangan main HP ya. Alarm kita bangun jam 1 ya atau jam 2. Di situ kita sholat sunnah taubah, kemudian sholat sunnah tahajud, kemudian sholat sunnah hajat, kemudian kita beristighfar, berzikir kepada sholawat, kemudian bermunajat meminta kepada Allah. Di situ letaknya syarat dijabah. Apapun yang kita minta pasti dijabah. Dengan satu syarat kita harus yakin kepada Allah dan jangan sekali minimal diusahakan 41 hari supaya insya Allah tidak seperti kamu. Bisa kita punya hajat apapun ya, kita punya permasalahan apapun minta kepada Allah di malam hari itu cepat dijawab ya. Minta apa? Pengen kaya minta di situ ya. Pengen hutang lunas minta di situ, supaya izin kita punya 2 minta di situ. Nggak apa-apa kalau berani ya, kalau berani minta di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, itu yang pertama kelezatan di alam dunia tidak akan tersisa kecuali 3. Yang pertama qiyamul lail. Kemudian yang kedua waliqaul ikhwani adalah bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan dulur ikhwan. Itu merupakan kelezatan yang ada di dalam dunia. Sok kita bayangkan ya. Kalau kita merantau di perantauan seperti kita di Cikarang ya, kita setahun sekali pulang kampung. Itu pulang kampung pengen ketemu siapa? Pengen ketemu keluarga, saudara, sanak famili kita. Meskipun tidak punya. Kenapa? Karena di situ ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, itu bisa bertemu dengan teman yang dulu pernah kita ngaji bareng, yang dulu pernah kita sekolah bareng, ketika bertemu sudah bertemu tapi tidak ketemu akhirnya luar biasa senangnya. Ya, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan rekan, sahabat, kerabat. Di situ dikatakan waliqaul ikhwani merupakan salah satu kenikmatan dunia, bisa bertemu dengan ikhwan, dengan saudara-saudara kita. Ya. Apalagi kalau kita terpisahkan dengan istri kita di sini, kita di kampung kita, wah setelah ketemu senangnya luar biasa. Ini terakhir wassalatu bil jamaati, kenikmatan di alam dunia yang nomor 3 adalah sholat berjamaah. Nah ini ya, alhamdulillah ya, biasanya blok yang khususnya masih Baitul Ma'mur sudah buka, alhamdulillah. Tinggal memakmurkannya itu banyak besar. Membangun masjid susahnya luar biasa, tapi memakmurkan masjid lebih susah. Kalau satunya apa membangun masjid? 1 dengan sholat berjamaah, 2 dengan taklim, 3 dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang sampai padang itu sudah bagus. Sedekah kita jadi kita manfaatkan. Salah satunya dengan taklim, sholat berjamaah, dan sholat berjamaah pun ini termasuk merupakan kelezatan yang ada di dalam dunia. Nanti terasa
Kalau kita sudah sakit parah, sudah repot, punya penyakit stroke, gula, tidak bisa jalan, kita nanti akan berbayang betapa enaknya kalau bisa berjamaah di masjid ini. Nanti ketika kita sudah repot, yang paling mau sehat, ya, sehat badan kita, fisik kita, tidak berjamaah di masjid. Nanti akan masalah, ya. Pengen paling mulai seperti ini malam Senin, ya. Setelah kita repot satu penyakit gula, tidak bisa kemana-mana, gula disuruhkan kepada mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesehatan, tetap bisa istiqomah, tetapi melaksanakan sholat berjamaah nanti kita mampu dan tidak ada ujur. Mana contohnya Nabi kita bisa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang Nabi dan juga dimaksud dia sudah pasti masuk ke dalam surga paling awal, paling pertama masuk ke dalam surga Nabi kita bisa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak punya dosa. Sekali punya dosa sudah diakui oleh Allah. Tapi Rasulullah selama hidupnya dia tidak pernah ketinggalan yang namanya sholat berjamaah. Selalu sholat berjamaah kecuali sakit. Rasulullah kenapa? Karena sholat berjamaah ini merupakan dijaga dan contoh suri pula dan kita Nabi bukan, wali bukan, dosa masih banyak, kamu berjamaah mohon ya, kita tidak bisa merasakan lezat dan enaknya ibadah. Sholat malam kita sedekah jarang, sholat berjamaah kamu melakukan kesempatan ini ya, sholat berjamaah. Bahkan Buya Topik pun ya pakatnya sudah luar biasa, termasuk di Auliyaillah yang sudah dipanggil Pak Biasa Basri. Kalau Auliyaillah kalau yang libur, kalau kemana-mana dia suka bawa sakit. Apa maksud dan tujuannya dia bawa sakit? Pengen berjamaah, dan dia sholat sendirian, ingin ada yang mau berjamaah. Kejarannya kita kalau sholat sendirian pikiran kacau ya, kadang-kadang rakaat aja kita bisa lupa, johor sholat sendirian di rumah di 2 rakaat atau 3 rakaat, kebanyakan begitu ya. Jangankan ya jamaah saya juga seperti itu kalau sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah kita tinggal ikuti imam, enak kerja di imam, kuliah bersama dia bersama, ya doa bersama, sampai bersoal bersama. Bahkan kalau orang tahu pahala berjamaah, ya, kalau orang tahu pahala berjamaah, Allah diperkirakan pahalanya. Ketika orang sakit pun pengen merangkak melaksanakan sholat berjamaah, kalau pahala berjamaah diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saking besarnya. Karena orang sholat itu pahalanya kalau berjamaah 20 derajat, 1 derajat saja bisa dia menyebabkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat benar berjamaah, kemudian rukun kawali fikri sunnah ayat sunnah awal semua dilaksanakan dengan tertib, dengan rapi ya, 20 derajat pahalanya. Ini kenikmatan ibadah yang ada di dalam dunia. 1 yang mulai sholat, 2 bertemu dengan saudara kita kan, katanya di dunia mudah-mudahan kita bertemukan dengan muslimin muslimah saudara kita, nanti di akhirat kita sebarang. Jangan sampai kita nyanyi semua kafir, kita sudah di surga Allah Subhanahu dan silaturahmi, karena amalan di alam surga nanti tidak lain dan tidak bukan silaturahmi, jalan-jalan. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada taklim, jalan-jalan di surga silaturahmi, amalan para ahli surga. Itu yang terakhir sholat berjamaah yang membuat kelezatan di dalam ibadah di alam dunia ini ya, 3 perkara. Dan kita bisa melaksanakan istiqomah salah satunya saja ya. Ini kembali ya. Jadi sholat sunat tahajud itu bisa menyebabkan diampuni dosa-dosa kita ya, yang ada di diri kita, terutama dosa Allah, dosa-dosa kecil ya.
Kalau dosa besar harus tobat kepada Allah, seperti doa musik, doa zina, ya, doa dosa membunuh orang, apalagi itu Allah sama itu ada. Kemudian Rasulullah summatala tatajafa junubuhum anil madoji hatta baru ya'maluna, ini ayatnya ya. Surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17 menerangkan tentang sholat sunat tahajud, bahwa orang yang sholat sunat tahajud itu ialah lambungnya jauh daripada tempat tidur, artinya dia tidak tidur kalau malam, ya, sehingga berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang telah berbuat kebaikan di malam hari akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya diberikan kelezatan. Ya. Lanjut. Sumakwala ala mukhbiruka birasil amri wa umudihi wal irwatu sanami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap lagi kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, ala mukhbiruka, apakah engkau mau memberitahu wahai Mu'adz bin Jabal birasil amri, tentang masalah pangkal agama, wa umudihi, tentang masalah tihamnya agama, wa dirwatu sanami, tentang masalah pucuk tertingginya. Apa kata Mu'adz? Qultu bala ya Rasulullah, saya ingin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasul amri al-Islamu, pangkalnya agama adalah Islam, pokoknya perkara sesuatu adalah Islam, wa umuruhu as-salatu, dan juga tihamnya agama adalah sholat. Wajib waktu sanami al-jihadu, kemudian puncak tertingginya adalah jihad. Ya, jadi jihad ini merupakan puncak tertinggi segala amal. Kenapa? Karena jihad ini berkorban nyawa kita. Orang jihad ini berperang membela agama Allah, sudah harus siap lahir batin, jangankan harta benda, nyawa harus dikorbankan. Kalau hanya mati, jihad yang benar-benar jihad untuk meninggikan agama Allah, melawan orang kafir yang merusak agama Allah, berperang. Maka ini termasuk Rasul amal, termasuk dirwatus sanam ini, ya, puncak tertingginya dalam jihad. Karena tidak akan mungkin jaya Islam sampai yang sekarang kalau tidak perang dulu para sahabat dengan Rasulullah. Perang dulu, jihad dulu, kita bisa seperti ini. Islam bisa di Bekasi, bisa ke Indonesia, bisa ke Cikarang, dan antara sahabat dan Rasulullah perang melawan orang kafir. Jihad sampai Islam jaya dari sekarang, pelosok-pelosok berbagai macam negara tahu Islam. Islam itu agama yang tinggi. Kenapa? Karena dulu perjuangan Nabi kita di Mesir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya, harta, jiwa, raga, nyawa dikorbankan demi agama Islam. Kita rasakan sekarang, kita tinggal menikmatinya. Ya, karena kita nggak ada jihad melawan orang kafir, tapi jihad yang melawan diri sendiri. Ngaji malas, jihad paksa ini. Berjamaah malas, jihad paksa itu jadi melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Karena dulu para sahabat kita oleh Rasulullah, ya, para sahabat. Sekarang kita berperang melawan musuh-musuh orang-orang kafir, ini merupakan jihad kecil. Tapi jihad yang paling besar adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Jadi kemudian kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi pada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimala dzalika kullihi. Apakah engkau wahai Mu'adz bin Jabal kepengen aku beritahu tentang masalah kendali semuanya tadi, tentang masalah pangkal agama, tentang masalah tihamnya agama adalah sholat, tentang masalah tertingginya agama adalah jihad. Apakah mau aku beritahu semuanya itu ada kendalinya? Kata Mu'adz bin Jabal, iya, saya mau tahu apa kendalinya semuanya itu tadi wahai Rasulullah. Maka
Rasulullah mengatakan fa'aqala bisanihi sambil megang kedua lisannya wa qala kufa 'alaika hadza, kau harus menjaga ini, kata Rasul pada Muadz Jabal. Apa ini adalah lisan? Pokok semua tadi, ya, pusatnya agama, tihamnya agama, pucuk tertinggi dalam agama pesugihan, itu pangkalnya semuanya kendalinya ada di lisan, kata Nabi sambil menunjuk beliau berada di lisan. Maka kata Rasulullah, jaga lisan. Jihad meskipun kita mempertaruhkan nyawa, kalau hati dan kalau lisan dan hati tidak karena Allah, sia-sia jihadnya meskipun mati. Jaga mulut dan hati. Itu kan nanti pokoknya pengendalian yang dari semua amal ibadah kita. Ya. Amal ibadah apapun kalau tidak didasari dengan hati yang ikhlas, yang ridho karena Allah, tidak ada pahalanya di sisi nol. Ya. Ya. Kenapa sebabnya? Sebab kata Nabi ialah sakilat kamuka, ya. Kemudian wa ana la wa ahaduna bima nata'allahu bihi, kata Nabi Jabal, ya. Apakah kami dan juga para sahabat yang lainnya akan disiksa dengan sebab ucapan kami ini? Ya, bertanya Imam Jabal pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya sakilat kamuka wahal yakubun nasu bin hari ala wujuhihim, ya. Nanti banyak manusia yang terjungkal ke dalam api neraka disebabkan ilhasoidu alsinatahu, disebabkan gara-gara ucapannya, gara-gara lisannya. Ya, jadi hati-hati, kata Nabi, jaga lisan, jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain, jangan sampai lisan kita membuat pahala ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Jaga lisan kita, jangan sampai berucap kotor, ya, memarahi, memaki, mencaci orang, aja dijaga lisan, karena nanti di akhirat kata Nabi banyak orang yang menjerumus ke dalam api neraka disebabkan lisannya. Lisan dan hatinya harus dijaga. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hati dan lisan kita selalu dijaga dengan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kita berbuat maksiat yang Allah dan Rasulullah tidak ridho kepada kita mudah-mudahan terhindar dari ibadah itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, memberikan umur panjang kita, disehatan keluarga kita, rezeki kita mudah-mudahan dicembarkan oleh Allah berkembang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluarga kita yang sekitar kepada Allah, kita yang soleh dan soleha, dan seluruh hajat kita dan belum tercapai, mudah-mudahan di tahun baru ini, tahun baru Islam khususnya, mudah-mudahan semua hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana min ma'inkum takdim. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh hajat dan kebutuhan kita baik hajat dunia dan hajat akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jalal wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an syafi'i Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al awladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli sunnah al-ibadah wa istiqamah. Allahumma yassir 'alaina bismillah alladhi yassarta wa la tazidni wa inna salihin wa al-muttaqin wa al-mukhlasin. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman. Allahumma yassir 'alaina bismillah alladhi yassarta wa la tazidni wa inna salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina innaka ya jadina qaula la
ilaha illallah. Barang-barang sambil kita katakan di dalam hati kita tiada dua selain Allah. La ilaha illallah. Kalimat ini jadi wasilah nanti kita bisa husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat khatimah alaika man ya wa alaika nawaj. Sallallahu minal aminin minal aminin wa anta minal aminin wa masuk wasilana wa lillahi minal khair jadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bika wa syai'un wa yadina bi qadasa wa syai'un hadis wa kana yaqa'at wa bijasan wa benar wa kita bicara tentang Allah yang aziz al-Bukhari dan Muslim ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhanahu wa ta'ala wa yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya dari awal sampai akhir apabila ada kesalahan kurang khilafan menambahkan diri imam yang sebesar-besarnya dan berbakat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.